Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah la haula wa la quwata illa billah. Ya Allah ya Rabbana bi rahmatikal wasi'ati ummana wa qina syarra ma hammana wa ghammana walal imanil kamil wal kitabi was sunnah tawaffana wa anta radin anna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama-tama mari kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang penuh dengan barokah ini, di tempat yang penuh dengan kemuliaan ini, Allah senantiasa melimpahkan, mencurahkan kepada kita semua curahan nikmat, rahmat, hidayah dan inayahnya. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dalam menjalankan, mengamalkan segala ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak lupa pula salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Habibuna al-Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam mengamalkan, menjalankan sunnah-sunnah dan juga syariat-syariatnya, yang kelak kita semua akan mendapatkan syafaatul uzma yaumal qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati kepada Ketua Pengajian Malam Senin Bapak Ustaz Samsul Bahri, kepada ketua rumah Bapak RT Haji beserta keluarga besarnya, para asatiz, Bapak Haji Arifin, Pak Guru Pasni, Ustaz Tajuddin, bapak-bapak yang tidak bisa saya sebutkan namun tidak mengurangi ta'zim dan hormat saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan firman Allah surat Ali Imran ayat 112. Surat Ali Imran ayat 112, Allah telah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihimuz zillatu aynama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Wa ba'u bighadabin minallah wa duribat alaihimul maskanah. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqturunal anbiya'a bighairi haqqin dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Shadaqallahul azim. Dalam ayat tersebut Allah telah menjelaskan duribat alaihimuz zillah. Mereka itu diliputi dengan kehinaan. Ainama sukifu, dimanapun mereka berada. Illa bihablim minallah wa hablin minan nas, kecuali dengan berpegang teguh dengan tali agama Allah dan juga berpegang teguh dengan tali perjanjian dengan manusia. Wa ba'u bighadabi minallah, dan mereka mendapatkan kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa duribat alaihimul maskanah, dan mereka pun diliputi dengan kemelaratan atau kemiskinan, kesusahan dalam hidup. Zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Itu disebabkan karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqqin. Wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqqin, dan mereka membunuh para nabi-nabi tanpa hak, tanpa alasan yang benar. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Itu semua disebabkan karena kedurhakaan mereka dan juga karena sifat mereka yang melampaui batas. Maka ayat ini menjelaskan banyak manusia yang ditimpa dengan kehinaan, banyak manusia yang ditimpa dengan kesulitan, dengan kemeraratan, dengan kesusahan, dengan kelaparan dalam hidupnya. Tidak tenang dalam hidup, tidak nyaman dalam hidup, mendapatkan banyak cobaan, banyak musibah, bencana. Kenapa itu bisa menimpa umat manusia? Duribat alaihimul zillah, duribat alaihimul maskanah. Manusia diliputi dengan kehinaan, manusia diliputi dengan kesusahan,
dengan kemeraratan, dengan kesulitan, dengan berbagai macam cobaan. Tidak nyaman dalam hidup, tidak tenang dalam menghadapi hidup, ditimpa dengan wabah penyakit yang sampai saat ini belum ada penyelesaiannya. Sampai 5-6 bulan lebih kita menghadapi wabah penyakit ini. Tidak ada ketenangan, tidak ada kenyamanan, bahkan dalam kehidupan kita terasa takut dalam menghadapi kehidupan ini. Mungkin banyak kejahatan terjadi di mana-mana, perampokan, pembunuhan, pembegalan, bahkan di tempat ramai pun terjadi perampokan. Tidak ada manusia itu yang namanya takut terhadap hukum. Pembegalan, perampokan, dan lain sebagaimana itu terjadi dalam kehidupan manusia. Manusia senantiasa diliputi dengan kehinaan, dengan ketakutan. Apa yang menyebabkan banyak manusia ini diliputi dengan kehinaan, dengan ketakutan, dengan berbagai macam cobaan dalam hidup ini? Yang pertama, kanu yakfuruna bi ayatillah. Banyak umat manusia yang mengingkari ayat-ayat Allah. Banyak umat manusia yang mendustakan ayat-ayat Allah. Ini sebab pertama yang membuat manusia ditimpa dengan kehinaan. Mereka mengingkari, mendustakan ayat-ayat Allah. Bahkan ada, mungkin kita dengar di media itu, pejabat yang mengatakan manusia yang good looking, apa itu namanya itu? Yang alim, good looking, yang alim, yang hafal Quran itu dianggap bibit-bibit radikal. Naudzubillah min dzalik. Bahkan ada yang mengatakan Indonesia nggak bakal maju kalau anak generasi bangsanya, kalau kita anak-anak Indonesia yang terlalu sibuk dengan agama, terlalu sibuk dengan Al-Quran, maka Indonesia tidak akan pernah maju. Naudzubillah min dzalik. Good looking dianggap radikal. Manusia yang sibuk dengan menghafal Quran itu yang membuat kemunduran Indonesia. Negara lain sibuk membuat teknologi, gimana caranya bisa sampai ke bulan, bagaimana caranya bisa sampai ke planet, ke bintang. Tapi anak Indonesia sibuk dengan menghafal Al-Quran. Bagaimana mungkin Indonesia bisa maju? Naudzubillah. Itu pernyataan yang sangat menyakitkan. Ini sebabnya kanu yakfuruna bi ayatillah. Mereka ingkar, tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, mendustakan daripada ayat-ayat Allah. Inilah yang menyebabkan terjadinya kehinaan, kemunduran, kemeraratan, bahkan banyak terjadi musibah di negeri tercinta ini. Yang kedua, wa kanu yaqtulunal anbiya bighairi haqqin. Mereka membunuh para nabi-nabi tanpa hak. Mungkin saat ini tidak ada nabi. Al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris nabi. Nabi tidak ada, tapi pewarisnya, pelanjut perjuangan nabi, ulama masih ada. Banyak manusia yang berusaha untuk membunuh ulama, memfitnah, mencaci maki, menebarkan kebencian, bahkan sampai menganiaya, menusuk ulama. Mungkin ini kita terjadi di bangsa kita. Banyak ulama yang dihina, dicaci maki, difitnah, bahkan berusaha untuk dibunuh. Inilah yang menyebabkan negeri kita itu senantiasa diliputi dengan kehinaan, dengan kemeraratan, dengan bencana musibah yang mungkin tiada hentinya sampai saat ini. Zalika bima asau, disebabkan karena kemaksiatan, kedurhakaan mereka kepada Allah. Wa kanu ya'tadun, disebabkan perbuatan yang melampaui batas yang telah mereka lakukan. Maka ayat ini menjelaskan, surat Ali Imran ayat 112, kenapa negeri ini ditimpa dengan kehinaan, ditimpa dengan kemeraratan, ditimpa dengan berbagai macam cobaan, wabah, penyakit yang tidak ada habisnya. Disebabkan karena banyak di antara kita, di antara petinggi-petinggi bangsa kita atau bangsa-bangsa lainnya pun yang mengingkari ayat-ayat Allah, berusaha untuk membunuh para pewaris Nabi, yaitu ulama, dan mereka durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabah penyakit hampir 6 bulan kita masih mengalami kesusahan. Betul nggak Pak? Itu kalau di media saya lihat, itu yang terinfeksi sampai 31 juta. Sedunia 31 juta yang terinfeksi wabah penyakit corona.
Yang meninggal kalau nggak salah 950.000. Sedangkan kalau Indonesia itu yang terinfeksi sampai 250.000 lebih yang terinfeksi daripada virus corona. Dan yang meninggal itu diberitakan sampai tanggal ini, tanggal 20 sampai 9.553 yang meninggal dunia. Ini data daripada media. Wallahu alam benar atau tidaknya kita nggak tahu. Tapi ini adalah faktanya. Banyak ditimpa penyakit, banyak saudara-saudara kita yang ditimpa penyakit. Entah itu COVID, entah itu lain, banyak penyakitnya. Maka kita senantiasa sebagai hamba Allah yang beriman kepada Allah untuk menghadapi berbagai macam cobaan ini ada dua. Yang pertama, illa bihabli minallah, kita berpegang teguh dengan agama Allah, berpegang teguh dengan tali agama Allah, dengan ajaran Allah, dengan hukum-hukum Allah. Dan yang kedua, bihablim minan nas, kita berpegang teguh dengan tali perjanjian dengan manusia. Yang pertama, dengan hablum minallah, kita perbaiki hubungan kita dengan Allah. Salat kita, ibadah kita, dan keseharian kita dalam ibadah kepada Allah, kita perbaiki hubungan kita kepada Allah. Yang kedua, hablim minan nas, kita perbaiki hubungan kita terhadap sesama manusia. Tidak ada kesombongan, tidak ada keangkuhan, tidak ada iri hati, dengki di antara kita. Mungkin ini adalah obat untuk mengobati berbagai macam cobaan yang Allah berikan kepada kita. Bihablim minallah wa hablim minan nas, yaitu kita kembali kepada tali agama Allah, kita perkuatkan agama Allah, kita tegakkan agama Allah, dan kita perbaiki hubungan di antara kita. Dan juga untuk menghadapi berbagai macam wabah penyakit ini, untuk menghadapi wabah penyakit ini kita mesti memperhatikan, ada dalam kitab Taqwimus Shihah yang dibuat oleh seorang ulama yang bernama Ibnu Butlan. Dalam kitab Taqwimus Shihah yang dibuat oleh ulama yang bernama Ibnu Butlan, ada langkah-langkah kita untuk menjaga kesehatan selama musim pandemik ini. Yang pertama adalah dengan memperhatikan kebersihan udara. Sirkulasi udara kita perhatikan di dalam rumah tangga kita. Yang kedua, dengan memperhatikan kualitas gizi makanan dan juga minuman kita. Asupan makanan, asupan minuman kita perhatikan. Yang ketiga, dengan olahraga atau gerak badan yang cukup. Yang keempat, dengan memperhatikan cukup istirahat dan juga cukup tidurnya. Yang kelima, dengan menenangkan pikiran, jangan banyak stres dalam hidup. Dan yang keenam, tidak mudah marah, tidak mudah emosi, dan tidak terlalu sedih yang berlebihan. Maka ada 6 langkah dalam menghadapi pandemik ini, sebagaimana dalam kitab Taqwimus Shihah yang disusun oleh ulama yang bernama Ibnu Butlan. Kita perhatikan kebersihan udara, kita perhatikan asupan makanan dan minuman, cukup istirahat, cukup olahraga, kita menenangkan pikiran kita, dan yang keenam, tidak mudah marah, tidak mudah emosi, jangan terlalu sedih yang berlebihan. Dan menurut Rasulullah, untuk meningkatkan imunitas kekebalan tubuh kita, ada 3 hal yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Untuk menguatkan imunitas, untuk menguatkan kekuatan atau kekebalan tubuh kita, ada 3 hal yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah qiyamul lail, dengan melakukan sholat tahajud. Kata Rasulullah, alaikum bi qiyamil lail fa inna dabus solihina qablakum. Jagalah sholat malam, karena itu adalah kebiasaan manusia-manusia soleh sebelum kalian. Fa innahu matrodatun lidah. Sholat malam bisa mencegah atau mengusir berbagai macam penyakit. Yang kedua, sholatus subuh, menjaga sholat subuhnya. Dan yang ketiga, tilawatul Quran, dengan banyak membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran akan menciptakan ketenangan, akan menciptakan ketentraman, akan membuat hati kita lebih tenang, lebih nyaman dalam menghadapi hidup. Ini 3
ajaran yang diperintahkan Rasulullah untuk menguatkan imunitas tubuh kita. Tahajudnya kita jaga, subuhnya kita jaga, dan senantiasa kita selalu membaca Al-Quran untuk menenangkan pikiran, menenangkan hati dan juga jiwa kita. Ada percakapan antara Nabi Isa dengan Nabi Yahya alaihissalam. Kalau Nabi Isa itu nabi yang terkenal dengan ceria, selalu ceria. Kalau Nabi Yahya mungkin kurang ceria, maksudnya abis, selalu bermuka masam. Di dalam ungkapan atau dialog itu, Nabi Yahya berkata kepada Nabi Isa yang selalu tertawa, selalu ceria. Kata Nabi Yahya kepada Nabi Isa, "Mali aroka dohikan, ka'annaka aminta min maklillah. Mali aroka dohikan, ka'annaka aminta min maklillah." Wahai Nabi Isa, kenapa aku selalu melihat engkau tertawa seakan-akan engkau aman daripada kemurkaan Allah? Kemudian Nabi Isa membalas pernyataan daripada Nabi Yahya. Mali aroka abisan. Kenapa aku melihat kamu dalam keadaan bermuka masam? Ka'annaka aista min rahmatillah. Seakan-akan engkau putus asa daripada rahmat Allah. Kalau Nabi Isa selalu tersenyum, seakan-akan gak ada beban hidup. Sedangkan Nabi Yahya bermuka masam, seakan-akan dia itu putus asa daripada rahmat Allah. Ini maksudnya apa? Dalam menghadapi keadaan macam pandemik ini, itu tergantung kita. Mungkin kita jangan terlalu mengambil pusing, jangan panik, hadapi dengan senyuman. Selalu ceria, selalu tersenyum, jangan terlalu diambil pusing. Kalau kita terlalu pusing, panik itu menyebabkan penyakit. Al-wahmu nisbudda. Panik itu setengah daripada penyakit. Wal itmi'nan nisbud dawa. Sedangkan sifat tenang itu adalah setengah daripada obat. Wasobru bidayatus syifa. Dan sifat sabar kita itu adalah awal daripada kesehatan atau kesembuhan. Maka dalam hadapi pandemik ini, kita hadapi dengan tenang, kita hadapi dengan senyuman, senantiasa kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.